Jakarta aku datang. Cerita ini dibuat berdasarkan kisah nyata yang dialami langsung oleh penulis sebut saja Jerry tahun 2007. Kejadian ini bermula pada saat masih berada di Jakarta. Ternyata realita kehidupan di kota metro sangatlah keras, berbanding terbalik dengan apa yang diberitakan di televisi. Saya berasal dari salah satu daerah yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ayah ibu sudah meninggal dunia pada saat saya masih duduk di bangku SD. Saya memiliki adik perempuan yang sekarang tinggal bersama pamannya di kampung. Setelah lulus SMA saya memutuskan untuk bekerja, dan untuk sementara waktu tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan pertimbangan dan alasan tertentu. Setahun lebih saya bekerja untuk mengumpulkan uang, dan tidak terasa uang yang dikumpulkan selama ini sudah lumayan banyak. Pada suatu hari aku ditelepon oleh tantaku yang berada di Jakarta. Beliau memintaku untuk melanjutkan kuliah di sana. Setelah dipertimbangkan akhirnya aku beranikan diri untuk berangkat ke Jakarta. Dengan uang yang ada sekarang ini menurutku sudah sangatlah cukup untuk berangkat ke Jakarta. Setelah kuputuskan untuk berangkat ke Jakarta langsung saja aku sampaikan berita tersebut kepada adikku. Beliau hanya terdiam dan menatapku. Dari raut wajahnya nampak sekali rasa kesedihan yang sangat mendalam. Aku mencoba memberi pengertian kalau kakak ke Jakarta hanya untuk melanjutkan pendidikan. Kami berdua sangatlah dekat semenjak kepergian orang tua. Sebenarnya aku tidak sudi meninggalkan dia hidup sebatang kara bersama pamannya. Ya, tapi mau gimana lagi, ini juga untuk kesuksesan aku ke depannya. Akhirnya waktu yang dinanti-nantikan tiba. Aku berangkat ke Jakarta melalui jalur darat, dikarenakan ongkos yang pas-pasan. Dengan menggunakan ekspedisi barang kurang lebih 2 hari aku tiba di Surabaya. Selanjutnya aku menggunakan kereta api menuju Gambir. Perjalanan yang ditempuh sehari semalam. Sebelum keberangkatanku dari Surabaya aku sudah duluan memberi kabar kepada tantaku di Jakarta. Setibanya di stasiun Gambir aku sudah ditunggu oleh tanta dan anaknya. Kami bertiga langsung menggunakan bajai menuju ke kediamannya. Aku sengaja duduk di bagian pinggir agar bisa menikmati keindahan kota metro yang selama ini cuma bisa dilihat dari televisi. Gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dan membuatku sangat terkesima. Maklum saja di NTT jarang ada gedung-gedung yang seperti ini. Palingan mentok 3-4 lantai. Yang aku ingat pertama kali waktu itu adalah Pasar Tanah Abang, di mana kami sempat terjebak macet yang lumayan lama. Bunyi klakson, hiruk-pikuk baik kendaraan maupun orang-orang membuatku sempat stres dikarenakan panas yang sangat menyengat. Kurang lebih setengah jam akhirnya kami tiba di rumah tantaku, di Jalan Karet Tengsin, Pasar Baru Barat, Tanah Abang. Kebetulan hari itu adalah hari Minggu, di mana ada banyak yang berkumpul di rumah tersebut. Rumah dengan 3 lantai dengan lantai atasnya biasa digunakan untuk menjemur pakaian dan tempat nongkrong. Hari itu kami ngobrol santai tentang banyak hal. Tidak terasa rasa capek yang membuatku untuk beristirahat dan mengakhiri perbincangan kami. Keesokan harinya aku bangun pagi-pagi buta, dan langsung naik ke lantai 3 untuk melihat pemandangan kota Jakarta. Aku sudah terbiasa bangun pagi di kampung, dan itu sudah menjadi kebiasaanku. Di pagi itu udaranya sejuk sekali, terlihat bangunan yang menjulang tinggi. Di sana terlihat jelas gedung BNI 46, gedung Hotel Indonesia, berapa apartemen dan terlihat samar-samar Tugu Monas yang berdiri tegak di antara gedung-gedung di sekitarnya. Kurang lebih 1 jam aku di lantai 3. Terdengar suara panggilan dari tantaku. "Jadi ayo turun, ditunggu nih sama pamanmu." Aku pun bergegas turun dari lantai 3 dan menuju ke lantai 1. Aku dan pamanku menikmati kopi pagi yang kubawa dari kampung sebagai oleh-oleh untuk mereka. Tidak lama berselang anak dari tantaku udah siap-siap mau berangkat sekolah. Kebetulan sekolahnya dekat dengan rumah, dan sudah terbiasa dia berangkat sendiri ke sekolahnya. Dan tidak lama tanta dan pamanku juga bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kerja. Setelah semuanya sudah siap akhirnya mereka pun berangkat ke tempat kerjanya masing-masing dengan menggunakan mobil. Di rumah hanya aku dan seorang pembantu yang juga berasal dari kampung halamanku. Kami berdua berbagi cerita sambil menemaninya bekerja. Ketika pembantu sudah selesai bekerja aku pun mengajak beliau untuk jalan-jalan di sekitar kompleks tersebut. Sekedar untuk menguasai kompleks tersebut. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:00 aku, dan Bibi segera balik ke rumah dikarenakan hari sudah mulai siang.
dan ditambah panas yang menyengat tubuh kami. Di perjalanan pulang aku ditelepon sama tantaku. "Jadi kamu lagi ngapain?" "Lagi dalam perjalanan mau ke rumah Tanta. Mau gak antar sore ke Blok M sama Tanta?" "Boleh deh Tanta," kataku. "Entar jam 2:30 Tanta jemput Jerry ya. Tanta biasanya pulang jam 2. "Oke deh Tanta, Jerry tunggu ya." Jam menunjukkan pukul 14:00, aku segera bersiap-siap untuk menunggu jemputan dari Tanta, dan benar saja tidak lama Tanta menelponku. "Jerry, kamu tunggu di depan jalan ya, biar Tanta gak usah masuk ke dalam kompleks, soalnya baliknya susah." "Siap Tanta," jawabku. "Sekarang ya, soalnya Tanta udah dalam perjalanan." Tanta, aku berangkat sekarang." Aku pun bergegas ke jalan utama, jarak kurang lebih 100 meter. Belum sampai di jalan utama Tantaku sudah menelpon lagi. "Kamu di mana Jerry?" "Udah mau nyampe Tanta." "Tanta udah nyampe nih, buruan ya Jerry." Dan benar saja setibanya aku di jalan, mobil milik Tantaku sudah menungguku. Aku langsung masuk ke dalam mobil, dan terasa adem banget dikarenakan Tanta menyalakan AC. Kami pun langsung berangkat menuju ke Blok M. Aku yang tidak mengerti jalanan di Jakarta hanya duduk diam, dan melihat Tantaku yang sedang mengemudikan mobil tersebut. Di atas mobil kami tidak bicara banyak, aku takut mengganggu konsentrasi Tantaku. Setibanya di Blok M, Tanta langsung menuju ke tempat pakaian. Di sana kami berbelanja pakaian untuk Tantaku dan suaminya. Aku dibelikan sepaket ya lumayanlah buat dipakai untuk jalan-jalan. Setelah puas berbelanja kami langsung ke restoran yang ada di kompleks mall tersebut. Sambil menunggu pesanan, aku dan Tanta bercerita tentang pengalaman masing-masing. Hari sudah mulai gelap, kami pun bergegas pulang ke rumah.